Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para ikhwan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik dan bunda semuanya, di subuh yang sangat sejuk ini kita sudah memasuki ujung atau akhir-akhir di bulan Zulhijjah ini, kembali mengajak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam acara atau kajian rutin kita setiap subuh Sabtu yang diambil atau berdasarkan pada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca pada saat salat subuh. Pada hari ini kita masuki surah Al-Kafirun, yang mana surah ini memiliki arti penting karena sering menjadi rujukan bagi kita, terutama umat Islam, dalam kaitannya dengan batas-batas relasi, komunikasi, interaksi dengan umat lainnya, terutama umat-umat yang juga dalam tanda kutip menganggap agamanya berbasis pada wahyu atau yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa berdasarkan asbabun nuzul, surah Al-Kafirun ini diturunkan ketika ada sejumlah pemimpin kaum Quraisy datang kepada Nabi kita Muhammad SAW ya untuk bernegosiasi, karena Rasulullah SAW menawarkan untuk praktek ibadah, akidah, keagamaan yang berbeda seperti yang sudah diyakini oleh kaum kafir Quraisy, ya, terutama berkaitan dengan sesembahan, dengan mengadakan Tuhan-Tuhan selain Allah, yaitu patung-patung. Dan mereka kesulitan untuk mencari bagaimana caranya supaya Nabi kita Muhammad SAW berhenti untuk menyampaikan dakwahnya, ya. Nah, mereka datang menawarkan, dalam riwayat yang saya baca di Al-Quran Bayan menyebutkan bahwa kedatangan mereka bernegosiasi kalau bisa mereka menawarkan para Nabi kita Muhammad SAW untuk, dalam bahasa kerennya sekarang itu disebut dengan win-win solution, jadi solusi yang 50-50, menguntungkan dari para penganut
agama nenek moyang dengan agama atau sesembahan atau praktik ibadah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan di sini mereka mengatakan bahwa kami bersedia ini, ya, ikut menyembah apa yang disembah oleh umat Islam pada tahun ini, tapi tahun berikutnya kaum muslimin juga ikut menyembah berhala atau Tuhan sesembahan yang mereka percaya sebagai Tuhan. Ya, ini bentuk negosiasi. Kalau dilihat dari urusan keduniaan atau mungkin dalam urusan politik ini cukup masuk akal, karena sama-sama ini, ya, menyembah Tuhan hanya bergantian waktunya. Nah, kemudian turunlah ayat ini yang memberi penegasan. Ya, turunlah surah Al-Kafirun ini disebut dengan orang-orang kafir, dan sekaligus menegaskan batas mana orang yang kafir dan orang yang beriman, mana yang orang ingkar dan mana orang yang yakin pada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sebagai rasul. Dan ini sering dipersoalkan ini, karena istilah kaum kufar, kafirun, orang-orang kafir, dibuatkan istilah yang lebih istilahnya bisa diterima, ya, dengan istilah non muslim. Tapi percayalah bahwa istilah ini tidak mengurangi konsekuensi dari tidak beradanya mereka di jalan yang lurus, tidak berada di jalan siratal mustaqim. Jadi istilah itu tidak mengurangi dosa, ya, seperti istilah-istilah yang berkaitan dengan orang yang berbuat asusila. Dulu namanya sebetulnya dalam bahasa agama adalah zina. Kemudian bergeser, sekarang istilahnya sepertinya lebih diterima masyarakat karena disebut dengan pekerja seks komersial. Apapun istilahnya itu tidak akan mengurangi atau tidak menghilangkan hukumnya bahwa itu adalah perbuatan haram. Sama dengan kita membuat istilah non muslim ini. Itu sebagai catatan, ya, bahwa istilah kalau itu amalannya tetap adalah kemungkaran, tetap dia kemungkaran dicatat sebagai dosa. Nah, mungkin itu hanya urusannya berkaitan dengan urusan-urusan keduniaan, ya, tata krama keduniaan. Tapi di mata Allah, di sisi Allah, tetaplah itu adalah merupakan kekafiran, keingkaran kepada agama, kepada Al-Quran, kepada Muhammad SAW, bahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini dipanggil wahai orang-orang kafir. Rasulullah SAW diperintahkan memanggil mereka, katakanlah Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang yang kafir. Ya. Bahasa ya ayyuha ini adalah sifatnya baik, tidak terikat dengan waktu dan jumlah. Baik dia jumlahnya sedikit maupun banyak, di waktu sekarang dan yang akan datang. Jadi ini berlaku untuk semua orang-orang yang disebut kafir. Bahasa sederhananya kafir itu adalah menutup. Jadi menutup diri dari ajakan untuk beriman. Sehingga dalam bahasa Inggris pun ini diadopsi menjadi cover. Cover untuk buku, kita biasa dengar cover itu menutup, atau mungkin sampai kepada tempat tidur kita, ya, disebut covernya itu disebut sebagai, ya, disebut juga istilah cover. Nah, sebetulnya ini dalam kaidah bahasa Arab menurut para ahli itu adalah sudah sangat halus, karena Al-Quran ini selalu menggunakan bahasa yang halus, ya, tidak langsung
menyebut ya person to person, tapi mencari istilah yang lebih halus. Dan inilah sudah sangat halus. Nah, sekarang katanya dihaluskan lagi, padahal penghalusan itu tidak menghilangkan hukumnya. Nah, apa pernyataannya ini? Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka, la a'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi tidak pernah akan. Jadi terus menerus berlaku nih. Bukan berarti hanya pada zaman Rasulullah. Terus menerus berlaku bahwa kita orang Islam tidak akan menyembah apa yang orang lain atau agama lain sembah, apapun agamanya. Ya. Wala antum abiduna ma'budu. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah ini. Dan mereka pun umat-umat lain tidak mungkin atau tidak bisa diterima mereka menyembah apa yang kita sembah. Tetap dia terpisah, tetap dia berbeda. Tidak bisa dicampur aduk. Ini dalam kaitannya dengan akidah dan peribadatan. Ya. Sekali lagi ditegaskan, wala ana abidu ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Semakin menegaskan kalimatnya. Sama sekali tidak akan pernah. Ya, kapanpun tidak pernah kita akan menjadi penyembah apa yang agama lain sembah. Wala antum abiduna ma'budu. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ya, ini ada 6 ayat ini kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian memperhatikan dalam Al-Quran itu tata letaknya. Saya sudah cek di Juz Amma ini yang Mushaf Usmani ini. 6 ayat itu posisinya persis nih. Jadi sebelah kanan 3 ayat, sebelah kiri 3 ayat berurutan ke bawah, persis yang ayat-ayatnya berada di tengah-tengahnya itu terbagi 2. Jadi sangat mudah dibaca, walaupun mungkin biasa orang terbalik-balik nih kalau dia baca, kalau lagi ada kelupaan, itu biasanya terbalik-balik. Ya, kadang-kadang yang ayat ke 2-nya ke 4, atau yang ke 3 ya ke 5. Nah, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi ini menjadi penegasan ini, bahwa agama kita adalah untuk kita dan agama yang lainnya adalah bagi mereka juga. Nah, kita sendiri dalam tata krama ini perlu berhati-hati, karena kalau berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan ibadah, sama sekali kita tidak diperkenankan. Dan inilah yang selalu menjadi perdebatan pada setiap bulan Desember ketika agama tertentu merayakan peristiwa dalam agamanya, lalu umat Islam ikut-ikutan ucapkan selamat dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan pendapat saya berkaitan dengan ini. Memang alasan mereka itu adalah ini urusan pergaulan dunia ini, tapi ini ada konsekuensinya di akhirat. Nah, yang paling standar itu ada begini. Kalau kita bertemu seseorang di jalan, kemudian dia berada di jalan yang keliru, dia mencari alamat berada di jalan keliru, tapi kita mengatakan bahwa Anda sudah benar berada di jalan itu. Padahal kita tahu dalam hati itu tidak benar, karena kita menjaga toleransi jangan sampai mereka tersinggung. Lalu ketemu di hari yang lain, ternyata dia tahu bahwa dia salah jalan.
konfirmasi kepada kita. Ya, ini kan sebuah risiko. Kalau ternyata saya berada di jalan tidak benar, kamu mengatakan kamu sudah berada di jalan benar. Selamat, mengucapkan selamat bagi. Wah, ini tentu kita akan dituntut oleh dia. Nah, ini sama nanti di akhirat ini. Kalau manusia seolah-olah memberi kata-kata yang cenderung membenarkan atau seolah-olah mengakui terhadap praktek agama lain yang tidak benar, dalam agama kita tidak benar, lalu kita ikut membenarkan, seolah-olah membenarkan, walaupun dengan kata-kata, itu punya konsekuensi di akhir. Mereka akan menuntut. Kalau kita yakin bahwa kita berada jalan benar, dia tidak berada jalan benar, lalu ketemu nanti di akhirat pengadilan Allah, mereka akan menuntut. Ternyata kamu ini membenarkan jalan saya sudah salah, tidak benar ternyata. Nah, ini ada konsekuensinya. Ya, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan ayat lain dalam Al-Quran. Ya, la takbu, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Karena kenapa? Inna sama wala basara wala afidah, ya, yang berkaitan dengan pendengaran, penglihatan dan hati, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ucapan kita kepada seseorang ya mungkin tidak, kita hanya ingin menyenangkan hatinya, tapi itu menjadi catatan seolah-olah kita sudah membenarkan. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Mengapa? Kalau kita tidak tahu mungkin masih ringan, tapi kalau kita sudah tahu mereka berada di jalan yang keliru, lalu kita membenar-benarkannya, ya, mengucapkan selamat dan sebagainya, nah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Walaupun orang mengatakan itu hanya ucapan. Nah, justru ucapan inilah kalau sudah terucap, sudah diklik di media sosial ini, itu sudah tercatat sebagai sebuah tindakan, sebuah amalan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi apapun, baik dia ucapan, tulisan, ya tindakan yang lebih jauh dari itu, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini penting, saya kira ini untuk membersihkan dari unsur-unsur paham sekarang ini yang banyak beredar bahwa semua agama itu sama, punya tujuan yang sama. Ya, hanya untuk jalan palsu. Jalannya yang berbeda-beda. Agama kita mengatakan tidak. Jelas ini Islam. Inna dina indallah Islam. Agama satu-satunya yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dan kalau Anda mencari agama selain itu akan ditolak, tidak diterima. Ini sudah merupakan jaminan. Kalaupun dasarnya bahwa itu adalah juga para nabi utusan Allah, penerima wahyu, dan Al-Quran mengatakan bahwa semua para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang muslimun, orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ya, antara lain surah 136. Ya, nabi-nabi terdahulu harus diakui dan semuanya mengatakan dirinya bahwa innani minal muslimin. Ya, kami adalah orang-orang muslim. Juga di surah Al-Imran itu dijelaskan, di Maryam dan seterusnya, ada banyak dalam Al-Quran. Baik, yang terakhir, bagian terakhir yang perlu disampaikan sini, saya membaca di tafsir ini mengatakan bahwa salah satu kelebihan atau keutamaan daripada surah Al-Kafirun itu karena Rasulullah SAW senantiasa membacanya ini ketika melaksanakan salat sunnah fajar, ya, yang pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Selain itu yang saya sampaikan tadi di surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran gitu ya, ada satu ayat ini menjadi dasarnya dalam Al-Quran bahwa untuk pelaksanaan sholat serendah-rendahnya kalau
satu surah itu yang 3 ayatnya, dari Al-Kautsar, Al-Asr, dan satu lagi Iza Jaa Nasrullah, ya, An-Nasr. 3 ayat cukup, ya. Atau satu ayat tapi barisnya kalau di mushaf itu ada yang lebih dari 3 baris atau 5 baris. Yang saya sebut tadi surah Al-Baqarah yang sering dibaca juga oleh Rasulullah SAW, menegaskan semua yang di surah Al-Baqarah, ya, 1, 3, 6 itu, dan juga di surah Ali Imran itu, ya, ada yang ayat 52, ada yang 56 kalau salah. Itu ujungnya semuanya muslimun, menegaskan bahwa kita itu orang-orang yang muslim. Sama di surah Al-Kafirun. Jadi ini yang saya ingin kita ambil pelajaran bahwa penting untuk penegasan sering dibaca itu untuk mengingatkan kita di tengah-tengah banyak paham sekarang ini, kita menegaskan bahwa kita hanya menyembah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan umat-umat lain juga menyembah Tuhannya. Ya, dan menegaskan kita adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, dan semua nabi dan rasul semuanya berserah diri kepada Allah. Nah, ini menarik ini. Jadi selain dari salat fajar, juga pada saat salat sunnah pada maghrib disebutkan di dalam tafsir ini. Nah, saya kira itu dengan kita membaca ayat ini, kita semakin yakin bahwa kita berada di jalan yang benar, menyembah Allah Rabb yang benar sebagai sesembahan ilahum, gitu ya. Dan kita tidak ada niatan sedikit pun atau tidak dibenarkan sedikit pun, ya, walaupun dalam bahasa Al-Quran sebesar sarah, untuk menyembah, ikut-ikut menyembah, ya, atau mengucapkan selamat dan seterusnya kepada agama lain yang peristiwa-peristiwa yang mereka peringati itu berkaitan dengan keyakinan kepada seseorang yang diposisikan sebagai Tuhan dan Rasul. Dan Al-Quran juga sudah menegaskan jelas dalam beragama ini sebagai batas toleransi itu, batasnya kalau berkaitan dengan akidah dan peribadatan itu tidak dibenarkan. Dan juga tidak ada usaha, tidak ada tidak ada kebolehan untuk kita untuk memasakkan kepada orang lain untuk mengikuti agama kita, sekaligus juga untuk memasukinya. La ikraha fid din itu sudah jelas disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Karena sudah jelas mana yang jalan yang benar, ya. Kada tabayyana rusdu minal ghayy, ya, faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam tisama laha wallahu samiun alim. Jadi ini sudah jelas. Kalau kita baca Al-Quran sangat jelas mana jalan yang sesat, mana jalan yang benar, ya. Dan siapa yang ingkar mengikuti tagut, ya, siapa yang ingkar pada Allah diancam neraka, gitu ya. Tapi siapa yang mengingkari tagut atau setan-setan atau sembah selain Allah dan beriman teguh kepada Allah, maka dia sungguh telah berpegang pada tali yang sangat kuat. Ini tali kita, pegangan kita itu sangat kuat, ya, sangat kuat, dan diberi ganjaran pahala yang tiada putus-putusnya. Baiklah, inilah yang kita jadikan pelajaran untuk kita. Semoga dengan pelajari surah Al-Kafirun, surah yang ke-109 ini terdiri dari ayat-ayat sering kita baca pada salat sunat, terutama fajar sesuai dengan sunnahnya di sini, dan juga salat ba'da maghrib, untuk menegaskan posisi kita sebagai orang Islam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.